Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Pertama, kita akan mengetahui fungsi dari rangka, di mana rangka adalah salah satu faktor terpenting dalam sistem gerak makhluk hidup. Baik, kita mulai. Fungsi dari rangka yang pertama yaitu sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Nah, ini berarti bahwa rangka dapat memberikan bentuk sehingga tubuh manusia berbeda dengan kucing, unta, ayam, dan lain sebagainya. Lalu, fungsi rangka yang kedua yaitu sebagai alat gerak pasif atau pelekatan otot pada tulang, menempel otot yang berperan sebagai alat gerak aktif. Lalu yang ketiga, fungsi rangka sebagai sendi-sendi atau sebagai formasi sendi-sendi. Tulang yang berdekatan akan membentuk persendian, baik yang bergerak, tidak bergerak, ataupun sedikit bergerak. Selanjutnya, fungsi rangka yaitu sebagai pelindung organ vital lunak seperti otak, jantung, hati, paru-paru dilindungi oleh tulang. Bayangkan, jika organ-organ tersebut tidak terlindungi oleh tulang, maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Lalu fungsi rangka yang terakhir yaitu sebagai pembentukan sel-sel darah merah. Dalam manusia, kita mengenal dua peredaran darah manusia, yaitu sistem peredaran darah sel darah merah dan sel darah putih. Nah, fungsi rangka sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah ini berarti pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dilakukan di sumsum tulang belakang. Lalu, pada sistem gerak manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, yaitu rangka yang kita bahas sebelumnya, lalu alat gerak aktif, yaitu otot. Baik, kita akan mengenalnya secara satu-satu. Selanjutnya, proses pembentukan tulang yang dikenal sebagai istilah osifikasi. Osifikasi sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, osifikasi osifikasi membranosa dan osifikasi kondral. Pertama, osifikasi membrasonal juga dikenal dengan istilah lain yaitu osifikasi primer, yang di sini diartikan sebagai penulangan langsung. Proses ini terjadi pada tulang pipih, misalnya tulang tengkorak. Penulangan ini terjadi secara langsung dan tidak terulang lagi untuk selamanya. Artinya, sederhananya yaitu penulangan langsung ini hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup makhluk hidup. Lalu, yang kedua yaitu osifikasi kondral, juga memiliki istilah lain yaitu osifikasi sekunder, yang diartikan sebagai pembentukan tulang pipa. Yaitu di mana dapat kita tarik kesimpulan yaitu proses pembentukan tulang atau osifikasi. Dengan berlangsungnya osifikasi ini maka terjadi perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras yang mengakibatkan tulang bertambah panjang. Oke, dari proses pembentukan tulang atau osifikasi ini juga bisa kita lihat pada proses orang hamil. Seperti pada umur bulan atau kehamilan pada bulan kedua dalam kandungan. Jaringan embrional atau yang dikenal dengan mesenchyme membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau disebut juga kartilago. Kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan merusak kartilago atau sel-sel tulang rawan sehingga terbentuk rongga yang berisi osteoblas, atau artinya osteoblas itu adalah sel pembentuk tulang keras dan membentuk osteosit, yaitu tulang keras sendiri. Oke, proses pembentukan tulang atau osifikasi
Sel tulang terbentuk dari dalam keluar atau konsentris, sehingga berbentuk lapisan-lapisan yang disebut dengan istilah lamela. Sel tulang dengan tulang yang lain dihubungkan oleh juluran sitoplasma yang bernama kanalikuli. Setiap satuan sel tulang ini mengelilingi pembuluh darah serabut yang membentuk sistem Haffers. Oke. Kita akan membahas mengenai hubungan antar tulang atau artikulasi dan dikenal juga sebagai persendian. Artikulasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok lagi, yaitu ada namanya sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Oke, sinartrosis atau sendi mati ini adalah persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan antar tulang kepala. Nah, sinartrosis juga ada dibagi menjadi 2 macam, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Oke, kita akan mencari tahu. Sinartrosis sinfibrosis adalah jaringan penghubung yang berisi jaringan ikat fibrosa. Contohnya yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak. Lalu sinartrosis sinkondrosis. Ini adalah jaringan penghubung berupa tulang rawan, contohnya adalah hubungan antar tulang rusuk dan ruas tulang belakang. Lalu sinartrosis sinkondrosis ini ada yang permanen, yaitu contohnya dua belahan tulang pubis atau kemaluan pada orang yang sudah tua. Lalu sinartrosis sinkondrosis ini ada yang bersifat sementara juga. Ini contohnya seperti pada tulang pubis pada anak-anak. Lalu yang kedua adalah amfiartrosis. Ini adalah persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Jadi aktivitas dari amfiartrosis ini atau persendian ini sangat terbatas. Seperti kita ketahui sendiri bahwa tulang rusuk dan tulang belakang itu berinteraksi sangat sedikit ketimbang persendian lainnya. Oke, diartrosis atau sendi gerak. Persendian yang paling bebas gerakannya atau kita kenal dengan sederhananya adalah sendi yang bersifat fleksibel. Jadi gerakannya bebas ke segala arah. Nah, permukaan antara dua tulang yang saling berhubungan ini berbentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan berbagai gerakan bebas terjadi, seperti memutar, berbalik, maju, dan mundur. Nah, di sini kita akan mengetahui beberapa sendi gerak seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Nah, sendi peluru sendiri pada slide akan dilihat bahwa gambar yang menggambarkan bentuk dari sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerak berputar ke segala arah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa sendi peluru itu adalah sendi yang bersifat fleksibilitas, jadi dia bebas bergerak ke segala arah. Contohnya adalah gerakan paha dan bahu atau lengan atas. Oke, selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan sendi yang memungkinkan gerak ke satu arah. Contohnya adalah gerakan lutut atau sikut, di mana sikut hanya bisa kita gerakkan ke depan dan tarik ke belakang lagi. Jadi dia hanya bisa dan mampu bergerak satu arah. Oke. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerak berputar atau rotasi. Contohnya adalah putaran kepala ke kiri dan ke kanan. Jadi contohnya yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah dari sendi putar ini adalah gerakan kepala yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke. Lalu selanjutnya adalah komponen penunjang sendi. Di sini ada 4 komponen penunjang sendi, yaitu pertama ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, dan yang keempat tulang rawan hialin. Baik, kita akan bahas satu persatu dari komponen penunjang sendi ini. Yang pertama adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang.
Atau sederhananya, ligamen ini bisa diumpamakan sebagai tali penghubung atau tali pengikat antara antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi pada slide akan terlihat bahwa ligamen ini berbentuk seperti tali-tali yang menghubungkan antara tulang satu dan tulang lainnya. Baik, komponen penunjang sendi yang kedua adalah kapsul sendi. Kapsul sendi adalah lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Komponen yang ketiga adalah cairan sinovial, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Perlu diketahui bahwa cairan sinovial ini juga kasarnya bisa dinamakan sebagai oli yang fungsinya juga sebagai pelumas, di mana cairan sinovial ini sangat membantu dan bahkan salah satu faktor yang sangat penting pada sendi supaya sendi bisa bergerak sesuai fungsinya. Ada yang bisa bergerak ke segala arah, hanya satu arah, seperti itu. Lalu komponen yang terakhir sebagai penunjang sendi yaitu tulang rawan hialin. Nah, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Lalu tulang rawan hialin berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Demikian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.